Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami, sehingga hidup kami hidup benar di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini diambil dari Kejadian pasalnya yang ke-33 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau sehingga diterimanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, di dalam kehidupan ini kita pasti pernah melakukan kesalahan yang membuat orang lain tersakiti, atau orang lain juga pernah melakukan kesalahan yang membuat kita tersakiti. Bagaimanakah sikap kita? Di saat kita yang menyakiti, apakah kita sadar akan kesalahan tersebut dan minta maaf serta memperbaikinya? Atau bahkan pura-pura tidak tahu? Dan di saat kita yang tersakiti, apakah kita menjadi orang yang pendendam dan berpikir untuk balas dendam? Dalam renungan hari ini kita belajar dari dua tokoh Alkitab, yaitu Yakub dan Esau. Kita tahu bagaimana kisah antara Yakub dan Esau. Esau adalah kakaknya Yakub yang pernah ditipunya. Dia merampas hak kesulungan dan berkat Esau yang membuat kepedihan di dalam hati Esau. Dan dalam teks Kejadian 33 ini, Yakub berbaik kembali dengan Esau. Setelah beberapa lama Yakub lari dan tidak bertemu dengan Esau. Yakub takut untuk bertemu dengan Esau karena dia menduga bahwa Esau akan mengamuk jika berjumpa dengannya oleh karena kesalahan di masa lalunya. Apalagi Yakub melihat Esau datang dengan iringan 400 tentara. Maka Yakub mengatur strategi untuk bertemu dengan Esau, serta Yakub juga bersujud 7 kali saat menghampiri kakaknya tersebut untuk merendahkan dirinya, serta telah mempersiapkan juga persembahan sebagai ungkapan bahagianya atas perjumpaan dengan Esau. Dan Esau pun luluh. Ia bahkan berlari, menghampiri, memeluk dan menangis bersama dengan Yakub. Tetapi Esau tidak menerima pemberian Yakub. Apakah Esau tidak menerima kembali Yakub? Tidak. Bukan karena pemberian itu Esau memaafkan Yakub, tetapi karena kasih. Walaupun pada akhirnya seperti dalam teks bacaan hari ini, Yakub membujuk Esau untuk menerima pemberiannya dan Esau menerimanya. Dari kedua tokoh Alkitab tersebut kita belajar, Yakub mau mengakui kesalahan di masa lalunya. Dia rela serta mau merendahkan hati, merendahkan dirinya di hadapan Esau. Dan Esau juga mengampuni dan mau menerima adiknya kembali. Sungguh Allah berkenan mengubah hati manusia. Dendam dan permusuhan pun berubah ketika kasih yang bertahta. Kasih Allah mampu membuat keduanya melupakan getirnya, pahitnya masa lalu. Kita belajar ketika kita salah, mari akui. Ketika kita menyakiti orang lain, mari rendahkan hati untuk meminta maaf. Dan ketika kita tersakiti oleh karena kesalahan orang lain, mari belajar untuk mengampuni. Allah sudah terlebih dahulu mengampuni kita dengan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, kita juga orang yang telah diampuni oleh Allah, mari saling mengampuni dan saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan kita. Maka
hidup kita akan hidup di dalam damai. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, ajarilah kami untuk berani mengakui kesalahan kami ketika kami salah, dan mau hidup berdamai serta mengampuni ketika orang lain menyakiti kami. Karena kami tahu Allah sudah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kami. Amin.